Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomatul Istiana. Jadi di video kali ini saya akan membacakan hadis bertemakan menyikapi perbedaan dalam pernikahan. Saya mengambil hadis dari Sahih Bukhari nomor 1467 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah seorang mukmin itu membenci seorang mukminah, sebab jika ia tidak senang dengan satu perangai wanita, maka ia akan menyukai perangai lainnya. Jadi maksud dari hadis tadi ialah pernikahan adalah ikatan penyatuan jasmani dan rohani antara dua insan yang berbeda, laki-laki dan perempuan. Dan banyak sekali perbedaan antara dua insan ini, baik dari segi agama, budaya, adat istiadat ataupun keluarga. Dan di antara dua insan pasti memiliki kebaikan dan keburukannya masing-masing. Oleh karena itu, jangan jadikan patokan bahwa satu keburukan dari pasangan itu membuat kita membenci dia. Akan tetapi kita bisa lihat kebaikan-kebaikan lainnya yang telah dilakukan oleh pasangan kita yang bisa menumbuhkan cinta dan rasa kasih sayang kepada pasangan kita. Setiap pasangan pasti ingin meraih kepuasan terhadap hubungan pernikahan, dan salah satu kunci untuk meraih kepuasan dalam hubungan pernikahan ialah rasa sabar atas segala perilaku yang telah dilakukan oleh pasangan, sehingga dapat mencapai tujuan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Untuk mencapai kebahagiaan pernikahan di dunia dan di akhirat, kita bisa mengikuti bimbingan konseling pernikahan Islami. Apa sih bimbingan konseling pernikahan Islami itu? Jadi, bimbingan konseling pernikahan Islami ialah sebuah proses pemberian bantuan kepada individu agar dalam menjalankan hubungan pernikahan itu sesuai dengan pedoman-pedoman agama Islam dan menyadarkan kembali eksistensinya sebagai makhluk Allah dalam menjalankan hubungan pernikahan sesuai dengan petunjuknya. Bimbingan pernikahan itu bersikap preventif atau mencegah, sedangkan konseling pernikahan mempunyai penekanan terhadap fungsi kuratif, yaitu pemecahan masalah dan solusinya. Dan kita masuk ke sesi terakhir, di mana saya akan memberikan contoh yang nyata terkait hadis ini dan korelasinya terhadap bimbingan konseling Islam. Jadi di sini ada sebuah cerita di mana ada seorang perempuan yang masih duduk di bangku 2 SMP, akan tetapi karena keterbatasan ekonomi membuat si perempuan ini harus putus sekolah. Lalu perempuan ini dilamar oleh salah seorang lelaki yang merupakan tetangganya sendiri, dan orang tua perempuan tersebut menerima lamaran si lelaki ini karena ia merasa bahwa anaknya ini sudah tidak bersekolah, ya kenapa kalau tidak menikah saja. Akhirnya menikahlah si perempuan ini dengan laki-laki yang telah dijodohkan oleh orang tuanya tadi, dan dalam pernikahannya mereka mempunyai seorang anak. Akan tetapi selama hubungan pernikahan mereka, si perempuan ini merasa bahwa dia itu tidak bisa mencintai si laki-laki karena mungkin pada saat menikah kan si perempuan masih belia ya, masih bisa dibilang umurnya masih kecil gitu. Jadi dia merasa bahwa pernikahan ini kayak tidak ada rasa cinta di antara mereka. Padahal si laki-laki ini baik dalam artian memberikan nafkah lahir dan batin, memberikan parasnya juga lumayan tampan dan tidak melakukan kekerasan terhadap si perempuan. Jadi tugas kita sebagai seorang konselor dalam permasalahan ini ialah memfasilitasi terhadap suami istri ini agar bisa menemukan jalan keluar dari permasalahan mereka. Sebagai seorang konselor bisa menerapkan beberapa asas-asas bimbingan konseling seperti asas sakinah mawadah dan warohmah, di mana kita bisa memberikan pengertian terhadap si perempuan agar
bisa membuka kembali mata dia untuk melihat kebaikan dari suaminya, dan bisa menimbulkan rasa cinta atau rasa kasih sayang sedikit demi sedikit terhadap suaminya dibandingkan hanya melihat perbedaan di antara mereka. Asas yang kedua ialah asas komunikasi dan musyawarah, di mana mungkin perempuan merasa bosan di rumah dan dia bisa bermusyawarah kepada suaminya untuk menemukan hobi baru, bisa saja ikut latihan menggambar atau latihan menjahit agar mengisi waktu-waktu luang di kesehariannya. Dan asas yang ketiga yang bisa diterapkan dalam permasalahan kali ini ialah asas manfaat, di mana seorang konselor memberikan pengertian terhadap si perempuan agar tidak membenci orang tuanya yang telah menjodohkan ia dengan laki-laki tersebut. Akan tetapi, sebagai seorang konselor memberikan pengertian tentang kebaikan dari perjodohan mereka. Bisa saja ketika seorang perempuan yang hanya lulusan SD dan ingin mencari pekerjaan itu pasti akan kesulitan. Lalu ketika perempuan ini menerima perjodohan, perempuan ini mempunyai kehidupan yang lebih layak dibanding kehidupan sebelumnya. Dan perempuan harus bisa menimbulkan rasa cinta dan rasa kasih sayang terhadap suaminya agar menciptakan kehidupan pernikahan yang sakinah, mawadah, warahmah, dan meraih kepuasan terhadap hubungan pernikahan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.